Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Oke, Cerita Bang akan menceritakan sebuah kisah horor nyata yang dimana terjadi pada tahun 2017 di Makassar. Kejadian ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Hafiz. Waktu itu si Hafiz ini berusia masih 14 tahun cuy, tapi tetangganya yang mengalami. Dan Hafiz ini bersama keluarganya dan teman-temannya curiga bahwa tetangganya itu telah disantet atau diguna-guna hingga meninggal. Karena diduga tetangganya ini punya anak laki-laki yang bernama Yoga menghamili Ranti. Jadi Ibu Siti dan Ibu Iwang ini bersetelulah berkelahi. Dan duga kuaan bahwa Ibu Iwang ini menyantet Ibu Siti karena tidak terima anak Ibu Iwang yang bernama Ranti dihamili oleh Yoga. Tapi itu pun tidak terbukti bahwa Yoga yang menghamili, tidak terbukti lah. Tapi Hafiz mengetahui rahasia yang sebenarnya. Bagaimana kisahnya? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 di Makassar, berarti baru anget-anget lah, kurang lebih ya 7 tahun yang lalu. Hafiz pada saat itu berusia 14 tahun atau sedang duduk di bangku SMP cuy. Ya mungkin kalau sekarang udah 7 tahun kemudian, si Hafiz ini sudah umur 20 tahunan ya mungkin cuy ya. Hafiz ini adalah seorang anak yatim yang dimana ayahnya Hafiz ini sudah meninggal dan ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi atau menghidupi kebutuhan sehari-hari Hafiz dan ibunya ini. Ibunya Hafiz ini yang bernama Ibu Ida bekerja di sebuah rumah makan sebagai pelayan di sana, dan Hafiz ini juga anaknya penurut baik gitu kan cuy. Alhamdulillah lah Bu Ida, ibunya Hafiz ini punya anak seperti Hafiz. Jadi Hafiz ini sudah ditinggal oleh ayahnya sejak Hafiz ini bayi cuy, atau sekitar umur 1 tahun lah sudah ditinggal, meninggal oleh ayahnya. Dan Hafiz ini nggak bisa main sembarangan, dalam artian dia harus mengurus pulang sekolah, dia harus mengurus rumah, memasak, karena ya gimana lagi lah gitu kan, di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ada Hafiz doang. Jadi Hafiz ini ya berusaha membantu ibunya lah. Pada suatu ketika Icok temannya Hafiz ini ngajak Hafiz main untuk pergi ke sawah dan ke hutan untuk mencari makanan lah di sana. Ke sawah mereka cari belut, ke hutan mereka cari buah-buahan di sana gitu. Tapi sialnya bagi Hafiz, Hafiz ini nggak bisa pergi kemana-mana cuy. Ya pulang sekolah dia harus beres-beres rumah, harus menyiapkan makanan, memasak nasi untuk nanti dimakan oleh Hafiz dan ibunya. Hafiz ini merasa kecewa juga gitu kan. Umur segitu lagi asik-asiknya main tapi dia nggak bisa main gitu. Tapi Hafiz nggak apa-apa lah, bersyukur aja karena mau gimana lagi karena kondisinya seperti itu. Lalu pulanglah ibu Hafiz dan bertanya kepada Hafiz, "Nak, gimana? Udah masak nasi?" "Sudah bu." Walaupun nasinya agak gosong lah, tapi ibunya nggak apa-apa, nggak marah ke si Hafiz, maklum gitu kan. Dia bukan spesialis jago masak, cuman ala kadarnya aja. Dan ibunya membawa makanan sisa dari tempat dia bekerja di salah satu rumah makan. Ada daging yang harus digoreng kembali, lalu Hafiz dan ibunya makan di sana. Lalu setelah itu di keesokan paginya Hafiz ditinggal oleh ibunya kembali bekerja, karena ibunya ini bekerja dari pagi hingga sore, kadang sampai larut malam apabila tempat atau rumah makan tempat ibunya bekerja ini ramai oleh pengunjung gitu kan cuy. Jadi Hafiz ditinggal di rumah sendirian. Ya Hafiz nggak apa-apa lah, udah terbiasa juga gitu kan. Pada sore hari ketika Hafiz pulang sekolah, Hafiz mendengar ada keributan gitu antara Ibu Siti dan Ibu Iwang, di mana mereka ribut ini sangat keras gitu kan, sangat berisik sampai teriak-teriak, keluar kata-kata kasar gitu, kata-kata kasar yang dimana itu sebenarnya nggak layak untuk didengar oleh anak-anak kelas umuran Hafiz kan. Lalu Hafiz ini mengintip dari
rumahnya, dia bukain eh, hordeng rumah gitu kan cuy, dibuka. Itu ada apa sih, ribut lah. Dan Hafiz mendengar bahwa Ibu Iwang ini ngamuk-ngamuk ke Ibu Siti dan menuduh anak Ibu Siti ini, si Yoga ini menghamili anak Ibu Iwang, si Ranti. Yang sekarang Ranti ini sudah hamil kurang lebih 2 bulan cuy, baru ketahuan gitu. Karena memang Yoga dan Ranti ini deket gitu. Dekat dalam artian ya sering jalan bareng lah. Jadi kedua orang tua ini, Ibu Siti dan Ibu Iwang ini tahu bahwa Yoga dan Ranti suka main bareng. Tapi Ibu Siti tidak terima dengan tuduhan Ibu Iwang tersebut bahwa anaknya Bu Siti menghamili anaknya Ibu Iwang. Gak terima tuh, karena Ibu Siti merasa si Yoga ini anaknya baik-baik. Ya karena memang Yoga ini cuy, gimana ya, nggak kelihatan seperti orang nakal, biasa aja baik-baik gitu kan, nggak seperti orang gahar, preman, nggak seperti itu, biasa aja. Di sana cekcok ribut sampai tetangga keluar, dan akhirnya juga si Hafiz ini kepo cuy, kepo karena tetangga udah banyak keluar, ya si Hafiz juga ikut keluar untuk melihat keributan Ibu Siti dan Ibu Iwang cuy. Ribut lah di sana. Ketika itu ribut, Hafiz keluar, datang tuh ibunya si Hafiz ini pulang cuy. Hafiz, ngapain di situ? Sini pulang, kamu pulang masuk ke dalam. Ibunya Hafiz nyuruh Hafiz pulang, masuk ke dalam. Kamu masih kecil, gak boleh lihat yang kayak gitu. Gak boleh, gak baik, jangan dicontoh. Nah, setelah keributan itu, beberapa bulan kemudian, Ibu Siti ini tersiar kabar Ibu Siti ini sakit cuy, sakit parah. Ibu Hafiz ini bilang ke Hafiz, "Hafiz, kamu tunggu di rumah ya. Ibu mau ngejenguk Ibu Siti, katanya udah sakit beberapa minggu ini." Ibunya Hafiz, Ibu Ida, melihat tuh Ibu Siti. Ternyata sakitnya memang parah cuy, dan sakitnya ini agak nggak biasa gitu bagi masyarakat atau orang-orang yang menjenguknya. Sakitnya ini di tubuhnya ini gatal-gatal cuy, dan gatal-gatal ini sudah menjadi borok dan keluar nanah, dan perutnya Ibu Siti ini semakin membesar. Badannya ini terlihat lemas, sudah tidak bertenaga gitu, hanya bisa berbaring di tempat tidur aja. Hanya bisa ya ngomong aja berat gitu, berat seperti yang mau bicara juga susah gitu kan, sulit gitu, seperti itu. Pulang tuh ibunya Hafiz ke rumah. Lalu Hafiz ini kepo kan, nanya tuh ke ibunya, "Bu, sakit apa Bu, Ibu Siti?" Lalu ibunya Hafiz menjawab, "Ah, dasar bocah banyak nanya. Ibu bukan dokter, ibu nggak tahu sakitnya apa. Yang jelas sakitnya parah. Ibu Siti cuma bisa tiduran aja di kasurnya." Seperti itu cuy. Semakin lama sakitnya Ibu Siti ini semakin parah. Dan pada akhirnya keluarganya Ibu Siti ini memanggil orang pintar. Orang pintar ini dipanggilnya atau disebutnya di daerah tersebut Amang. Lalu tetangga pada ngeliat Ibu Siti sedang diobati. Kalau di kita mungkin sedang diruqyah ya, tapi di sana kepercayaannya berbeda, bukan Islam kepercayaannya. Jadi orang pintar ini yang bernama Amang Bahri mengobati Ibu Siti. Tetangga ini pada lihat gitu kan cuy, keluar. Nah, Hafiz ini kepo juga gitu, pengen lihat. Di sana Amang menjalankan ritualnya untuk menyembuhkan Ibu Siti. Seketika Amang ini kesurupan ini teriak-teriak, ngamuk-ngamuk tuh. Sampai Amang ini harus dipegang oleh beberapa lelaki, tapi tetap aja tenaganya besar. Setelah ngamuk-ngamuk, Amang ini muntah cuy. Muntah darah. Setelah muntah darah, Amang ini sadar. Setelah sadar, Amang menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dan apa yang terjadi kepada Ibu Siti. Amang bercerita, Ibu Siti ini kemungkinan disantet atau diguna-guna dengan santet yang kuat. Dan jin yang ada di tubuh Ibu Santi, yang bersemayam di tubuh Ibu Santi, ingin menghabisi Ibu Siti secara perlahan gitu kan cuy. Secara perlahan, yang dimana si kiriman santet ini ingin si korbannya ini
mati mengenaskan dengan penyakit-penyakitnya. Lalu Amang bilang, santet ini begitu kuat. Sepertinya saya nggak sanggup untuk menyembuhkan si Ibu Siti ini. Sorry ya cuy, bukan Santi, maaf. Ibu Siti, sorry. Ibu Siti ini. Lalu Amang bilang lagi, mungkin beberapa hari ke depan saya datang lagi dengan membawa orang pintar yang lebih pintar lah dari si Amang, teman-temannya yang lain yang lebih pintar dari si Amang ini. Lalu di sana keluarga Ibu Siti ya sedih gitu kan melihat kondisi Ibu Siti seperti itu cuy. Lalu Hafiz pulang, Hafiz bertanya tuh ke ibunya, Bu, emang bener itu tetangga kita Ibu Siti disantet, diguna-guna sampai nggak bisa sembuh, sampai penyakitnya parah. Terus udah jangan ngomong kemana-mana, diam aja kamu masih kecil, ucap Ibu Hafiz kepada Hafiz. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian Amang datang lagi dengan teman-teman orang pintar lainnya lah untuk menyembuhkan Ibu Siti. Namun nihil juga, nggak ada hasil yang berarti. Ibu Siti tetap sakit semakin parah. Lalu beberapa bulan kemudian akhirnya Ibu Siti meninggal cuy. Meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang dimana tubuhnya Ibu Siti ini kurus kering kerontang. Dan di bagian tubuhnya ini banyak sekali borok-borok yang keluar nanah dan perutnya tetap membesar. Dan pada akhirnya Ibu Siti ini dimandikan, dibersihkan, tapi orang-orang ini gak kuat cuy. Gak kuat dengan bau nanah yang keluar terus di dalam tubuh Ibu Siti ini. Lalu Amang menjelaskan bahwa santet ini sangat kuat dan kekuatannya sangat besar karena santet ini dikirim dengan dendam yang sangat mendarah daging kepada Ibu Siti. Jadi ada orang yang dendam banget kepada Ibu Siti, yang ingin mencelakai Ibu Siti sampai Ibu Siti ini meninggal dunia. Jadi saya pernah membaca suatu artikel, kalau ada orang yang menyantet kepada kita, si posisi pelakunya ini harus dendam banget kepada si korbannya. Kalau setengah-setengah nggak dendam, santetnya itu nggak akan bereaksi atau santetnya itu nggak akan mempan gitu kan cuy. Bakalan mentah kalau si pelakunya ini pengen menyantet korbannya ini, ya nggak setengah-setengah, harus pol dendamnya. Makanya santet itu bekerja dengan optimal, dengan baik. Makanya Ibu Siti sampai seperti itu. Nah setelah itu dimakamkanlah Ibu Siti ini. Dan tetangga pun mendengar. Ketika Ibu Siti meninggal, Ibu Iwang ini seperti senang gitu kan cuy. Jadi Ibu Siti dan Ibu Iwang ini ya rumahnya tidak terlalu jauh bertetanggaan. Jadi kan Ibu Siti, Ibu Iwang dan ibunya Hafiz, ya si Hafiz ini bertetanggaan lah, satu lingkungan. Di sana suaminya Ibu Siti ini emosi gitu kan. Jangan-jangan ini si Ibu Iwang yang menyantet si Ibu Siti. Karena pada saat pertengkaran hebat tersebut, setelah pertengkaran hebat tersebut antara Ibu Siti dan Ibu Iwang, ya Ibu Siti jadi drop kondisinya. Jadi sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Lalu setelah itu anaknya Ibu Siti yang bernama Yoga yang diduga menghamili Ranti, anaknya Bu Iwang, meninggal dunia juga cuy beberapa bulan kemudian kecelakaan. Lalu Hafiz dan Icok, si Icok ini temannya Hafiz dan Icok masuk tuh ke rumah Ibu Siti atau ke rumah si Yoga, ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Lalu Hafiz dan Icok ini sudah merasa curiga dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kepada keluarga Ibu Siti. Nah si Hafiz dan Icok ini belaga sok seperti detektif gitu kan cuy, ingin mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi dua bocah ini kepo gitu kan. Lalu diam-diam Hafiz dan Icok ini masuk ke kamarnya almarhum Yoga, anaknya Ibu Siti. Di sana Hafiz menemukan sebuah buku catatan di bawah ranjang kasur. Ada buku gitu kan. Ketika mereka masuk ke kamar, mereka ini selengak-selenguk ke kamar, lihat-lihat. Di kolong kasur mereka menemukan sebuah buku catatan harian almarhum Yoga. Ketika Hafiz dan Icok
membawa buku tersebut, dibaca tuh buku tersebut di rumahnya si Hafiz. Dan ternyata terbukti bahwa benar Yoga dan Ranti punya hubungan spesial, yang dimana akhirnya Yoga dan Ranti ini melakukan hubungan tidak senonoh dan sampai Ranti ini hamil. Ranti ini tidak mau mengakui kehamilannya karena takut. Yoga ini ternyata menyimpan foto Ranti yang tidak memakai busana. Jadi Ranti ini merasa terancam, takut fotonya disebarluaskan. Dia takut gitu kan. Jadi Ranti ini tidak mengaku bahwa yang menghamili dirinya adalah Yoga, anaknya Ibu Siti. Padahal tuduhan Bu Iwang itu nggak sepenuhnya meleset. Ternyata benar, Yoga yang menghamili Ranti. Dibaca tuh oleh si Hafiz dan si Icok. Di sana Hafiz dan Icok ini takut gimana ya, takut bocor gitu kan buku harian ini. Lalu Hafiz dan Icok ini bertemu dengan ibunya Hafiz. Lalu Icok ini bercerita tentang buku harian tersebut. Lalu Icok ini gak berani pulang gitu kan cuy, takut. Udah malam juga. Lalu Icok ini izin nginep di rumah Hafiz. Lalu ibunya Hafiz bilang, coba mana buku harian tersebut? Buku harian itu dilihat oleh ibunya Hafiz, oleh Ibu Ida. Lalu ibunya Hafiz bilang, Hafiz, ini buku harian ini harus kita bakar, harus kita buang, karena ini adalah bukti bahwa memang Yoga ini melakukan hal yang tidak senonoh kepada Ranti. Kalau ketahuan oleh warga, bahaya nih, makin ruwet masalah ini. Lalu dibakar tuh buku harian itu, buku si almarhum Yoga ini, bukti-bukti catatan hubungan intim antara Yoga dan Ranti dibakar tuh. Beberapa bulan kemudian Ranti ini meninggal dunia cuy, karena Ranti ini depresi, stres, tidak kuat menahan derita atau beban yang dia alami. Ya karena Yoga udah meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Ranti udah hamil besar gitu, udah siap mau melahirkan. Di sana Ibu Iwang juga sedih dan kecewa, frustasi gitu kan, stres melihat anaknya bunuh diri. Karena gimana nggak sedih gitu, anak perempuan satu-satunya di keluarga itu anak perempuan, ya jadi seperti itu gitu kan cuy. Lalu Ranti dimakamkan di pemakaman umum dan keluarganya Ibu Iwang ini bersedih juga. Jadi rentetannya ini begitu cepat cuy. Pertama Ibu Siti sakit, lalu anaknya Yoga meninggal, lalu Ranti yang meninggal. Dan untuk kebenarannya apakah betul Ibu Iwang ini menyantet Ibu Siti ini masih misteri. Tapi setelah saya membaca cerita ini, Hafiz menceritakan kembali cerita ini di Twitter, ada indikasi memang keluarganya Ibu Iwang atau Ibu Iwangnya yang menyantet keluarganya Ibu Siti, sehingga Bu Sitinya meninggal, anaknya pun meninggal. Dan balasannya juga, Ibu Iwang mendapat balasannya dengan anaknya Ibu Iwang meninggal dunia juga cuy. Dan akhirnya bapaknya Yoga atau suaminya Ibu Siti ini pergi tuh dari rumah itu, karena satu lingkungan itu ngontrak sih cuy gitu kan. Suaminya Ibu Siti ini pergi karena sudah nggak tahan tuh di lingkungan tersebut. Lalu Hafiz ini dan Icok dan ibunya ini menyembunyikan hal ini gitu kan cuy, sampai akhirnya dia menceritakan kisah ini di Twitter. Hafiz juga sebenarnya pada saat menceritakan ini di Twitter sebenarnya berat juga, karena ini adalah suatu rahasia. Dan semua nama-nama yang saya sebutkan, Hafiz, Icok, semua ini adalah nama samaran yang disamarkan oleh Hafiz cuy. Dan itu adalah kejadian yang disaksikan langsung oleh Hafiz pada saat Hafiz berusia muda. Gimana tuh menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi Hafiz, gimana tuh melihat kengerian-kengerian yang terjadi di depan mata si Hafiz tersebut? Nah itu cuy ceritanya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Goodbye and bye-bye.